ikhbare ku kudu diketik Jawa lho Mim ya. Ikhbare lho. Kaifiatul ikhbar 32. 42 lho. Sampun. Wis kon ketik kan? Nggih. Ya wis ngene ku ketikane. Nggih. Wis proses. Nggih. Malah saiki ku sing apa viral cerita apa? Ruwet ceritanya ini pasti tahu kan maca kok. Kisah KKN di bukan KKN di desa penari. Wah viral itu, pusing kan. YouTube tipe iku, Facebook tipe iku. Tahu bro nggak ceritanya? Kalau buatan hati. Kisah nyata ini. Kisah nyata tapi ruwet. Cara kon nggak paham nggak apa-apa, nggak tadi kita kon kubur. Kon nggak percaya ya nggak apa-apa. Sajane ya dicerangno iki gak ono syariate ya. Enggak ada syaratnya sama sekali. Kamu ini menyebut apa? Kisah cinta atau horor? Enggak. Tahu-tahu KKN tuh. Kuliah kerja nyata. KKN itu kono-kono nang kene. Ya Allah. Bener kan? KKN kan harus ke sana-sana loh. Kanan kiri nerimo. Kono-kono nang ke. Kanan kiri. Krono akhirnya nang kene mulai. Ku KKN. Ini tokoh utamanya ini namanya Ayu. Siapa itu? Nur. Ya, Nur ya. Nur. Kon tinggal bengen sitok dadi Nur nang kisah iki kon. Terus siapa Bang? Ayu, Nur, Mutia, Bima, Yanto, dan seterusnya. Ini ceritanya KKN. Mulanya judulnya KKN di desa penari. Katanya terjadi Salim ambil Yai Salim. Sini Cik Ayu nih sih murid Cik Yai kalau sing Ayu yang ini belas nggih. Ayu nih pinter. Nah, ini kisah katanya fakta terjadi di Jawa Timur. Nah, kita ambil tokoh satu. Kira-kira siapa yang kamu ingat tadi? Nur, bukan itu. Siapa? Ayu. Ayu ini seorang langsung rumono. Tapi terus aku mulai wudu iku harus tapi begitu kisah ini, lu temen ngene Bang. Hebat ngono yo. Masya Allah, hebat. Lan mari lah ndase selebet to. Seperti kita kembali kepada Ayu. Saya ini berkisah tak pelan-pelan ya, sambil mengurutkan kisahnya. Dan nanti keputusan kamu ini terakhir, paling-paling begini. Iya ta, mosok sih
atau Allah, atau cok sampai nangan, ini kan pilihan. Ya terserah lah. Umbaran gak jadi kita kon kubur kok, ya. Iya. Ayu ini tokoh yang indigo. Apa sih indigo? Tahu menerawang makhluk yang tidak nampak. Bisa melihat makhluk gaib, termasuk Bani ya. Aki termasuk indigo karena bisa melihat kamu. Nggih. Ya toh? Keren banget pasti kau yang termasuk bisa melihat kamu. Luar biasa, ya apa enggak? Itu luar biasa. Ulanin uang nggak percaya no aku indigo. Itu lebih kenyataan nih bisa nampak dua orang. Delok nang ngaji rebuan arek ketok. Bukan. Enggak, aku tak sing iso delok. Guyon, itu dilepono hati. Nek nang kene kudu pinter guyon, paham? Malah takut. Nah, biasanya kalau kuliah itu kan sekolah atau kuliah kalau KKN? Kuliah ya? KKN. Berarti ini kuliah ya? Nggih. Nah, namanya Ayu ini kuliah. Nur, ini seteman ini. Ayu dan Nur. Ayu dan Nur, ya. Seorang indigo. Jadi dia itu bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Ayu ini punya teman namanya Nur. Nah, tuh orangnya itu. Ya, Nur. Kayak orang jilbab seperti Nur. Lah, Nur ini biasalah akrab dengan Ayu. Karena yang namanya siapa itu Ayu itu rencana ada KKN, maka mencari target untuk tempat yang pantas atau yang sip lah dipakai untuk KKN itu tadi. Ngobrol Ayu dan Nur. Gitu ya. Nggih. Setelah ngobrol-ngobrol, Nur tanya, kamu ini mau tempat yang seperti apa? Ya, pokoknya tempat yang wah lah. Wah itu maksudnya apa? Pokoknya wah. Kamu mau tak tunjukkan tempat yang sebenarnya terlarang. Oh, mahasiswa kalau dibilang terlarang semakin takut atau semakin penasaran? Penasaran. Penasaran kan? Nggih. Di mana, Nur? Saya ada tempat. Alamatnya ini. Di kampung ini. Daerah ini. Itu. Namanya nggak boleh disebutkan ya? Iya tak? Akhirnya tertarik. Gitu lihat. Apa istilahnya itu? Kalau ditunjukkan tempatnya, pasti ada survei lah. Ya, survei itu istilahnya apa? Ini jauh lokasi. Bahasa keren itu observasi. Observasi. Ngerti kok? Pengamatan. Sing ngarepe njoboe ana wijene lho. Ana wijene, terus jerone ana kacang ijone. Iki ya, wis iku ae. Wis iku. Pokoke kon takon apa observasi? Sejenis bulat, di luarnya ada wijen dan di dalamnya ada kacang hijau. Sukses kon. Dulu ya. Nah, ketika siapa itu? Siapa yang indigo tadi? Ayu. Ya, itu kelirunya saya. Kita balik. Yang indigo itu namanya Nur. Nur. Ya tahu? Salah ya, aku mengelali. Kita balik, wes, waliin ya. Nggih. Sing indigo, sing bisa melihat barang gaib namanya Nur. Nah, punya teman namanya Ayu. Lalu yang menyarankan tempat KKN juga namanya Ayu. Gitu loh ya. Nah,
karena Nur ini orangnya indigo, dapat rekomendasi tempat yang diketahui. Siapa diketahui Ayu itu tadi ya? Nur sambil lihat gambarnya, kemudian browsing atau apa, akhirnya yang namanya Nur itu timbul takut sendiri. Padahal maunya KKN, ngotot KKN, tapi setelah baca-baca informasi tentang desa itu, Nur itu ada rasa takut. Akhirnya dia survei. Dia mengajak siapa? Nur, Ayu, ada lagi. Ayu ini punya kakak laki-laki, namanya Ilham. Kira-kira nyambung cerita nih? Iya. Nyambung yuk? Iya. Yes. Tapi ketika berangkat untuk survei tadi, yang namanya Ayu itu sudah mulai ragu, terus enggak, padahal belum KKN, masih survei, gitu ya. Naik kendaraan, apa namanya kendaraan yang agak besar itu, yang sejenis kol, biasanya di ziarah wong gitu, hello, naik kendaraan, hello, akhirnya berangkat. Yang namanya Nur tadi, yang awalnya takut, tapi karena sudah kumpul-kumpul teman, kendaraan sudah berjalan, hilang sudah rasa takutnya. Yang ada asik seperti kalian berangkat ke mana, Malang atau ke apa gitulah, asik lah. Akhirnya jalan terus sampai lama, sampai di lampu merah. Di situ itu ternyata ada orang tua, kakek ngedor pintu mobil itu, dok, dikasih uang, gitu. Tapi diem aja, dilihat aja. Yang namanya Nur itu dilihat aja. Habis itu mulutnya. Nur paham yang diucapkan kakek itu, jangan terus nak. Gitu. Kata teman-temannya, ngomong apa sih? Tapi yang namanya Nur, namanya indigo ya, tahu betul yang diucapkan itu apa, tahu betul apa yang mau diomong sama kakek itu tadi. Kira-kira yang namanya Nur semakin takut gak? Yang tadinya harus kudu takut, dadar saiki sekarang ada peringatan seperti itu. Paham? Ya sudahlah, dia diindahkan atau tidak dihiraukan karena sudah terlanjur senang kumpul dengan teman-teman untuk mensurvei lokasi. Kata Ayu, ayo gimana terus lah, terus saya. Kata Ilham, kakaknya Ayu kadang enak ambil cewek-cewek ya, terus saya. Ini kan Jawa Timur, bahasa Jawa Timuran kan. Terus saya. Kalau dari katakanlah dari Surabaya ke arah mana yang sampai 4 jam? 4 jam. Nah, ya itulah. Ya kan? Saya feelingnya daerah situ. Tempat, insya Allah tempat Yai Rasul ketika di pocong itu. Sing rokok Yai Rasul dicolong. Masih ingat aku? Nah, itulah daerah situ. 4 jam perjalanan sudah berlalu. Sampailah di desa yang dituju. Ya kelihatan angker gitu, wong kanan kirinya memang hutan. Terus tanya Nur, desanya mana? Ilham jawab, desanya itu ya di dalam hutan itu. Weh? Gitu, guru gak bilang kamu. Sudah, kamu kan sudah cari informasi. Waduh, itu katanya, enggak tau angker ngone. Ketika Nur itu berdiri
pinggir jalan. Tempat itu memang apa itu? Tempat istirahat orang-orang perjalanan. Namanya rest area. Rest area, bener tak? Iya. Kalau capek biasanya ke situ orang makan-makan dulu situ. Jadi situ itu. Yang namanya Nur disuruh makan masih berdiri terus dilihat aja hutan. Ada suara gini. Nur. Nur. Jadi seakan-akan ada yang manggil. Jadi Nur itu kaget. Ternyata hutan itu seakan-akan ada yang memanggil namanya. Disuruh untuk memasuki daerah situ. Tak ceritain gini itu. Walaupun ini cerita saya ini persis dengan kejadiannya atau tidak, meneketehe, memang enggak. Mana saya tahu, mana saya tahu. Yang penting kamu nggak kuper. Kalau nanti ada orang teman kalian yang bicara tentang itu loh KKN Desa Penari, loh, kamu wow serem ya. Oh, ngono ya. Paham nggak paham kan kudu waune dhisik. Artinya biar kamu itu seakan-akan mengikuti ya nang kabar-kabar update ini. Ya gara-gara saya ini, gara-gara terbius dengan kisah ini, akhirnya saya tidak membuahkan hasil mulai pagi sampai sore. Biasanya menghasilkan satu video editan dan nantinya akan saya upload ke YouTube. Sekarang enggak, gara-gara kisah ini. Perjuangan enggak ngene. Iya kan? Perjuangan ya, buat perjuangan. Makanya harus saya kisahkan. Gak ditakon ngono nyen motor dan sebetulnya. Nah, mobil nggak bisa masuk ke area hutan itu. Biasanya naik apa? Kayak kita waktu di Madakaripura. Oh, ojek. Itu akhirnya ada orang-orang kampung yang menjemput dengan beberapa sepeda motor. Apa namanya? Oh, ojek. Akhirnya naik sepeda motor. Siapa saja tadi? Nur, Ayu, Ilham, Yanto, Bima, Widya, ya toh? Nah, itu. Rencananya mau 2 minggu di situ. Lama kan? 2 minggu. Katon aku nang Trentes sejak 2 minggu. Nang villa sing dhisik, masyaallah. Pasti menghasilkan banyak kisah aku nang kono. Atau di villa mana? Lah siapa tahu ada pendengar sing duwe villa. Ayo orang NR ke sini semua. Aku pergi sana sampai semut-semut tak ceritakan. Ya? Kadal-kadal kabeh tak ceritakan kabeh. Loh, karena tempat-tempat seperti itu bisa fresh, tenang gitu loh ya. Ayo Mbak, naik. Bima naik, Ayu naik, Nur naik, Ilham naik dengan motor, sepeda motor sendiri-sendiri. Selama perjalanan itu, yang namanya Indigo tadi siapa? Nur. Tiba-tiba melihat batu besar yang di atasnya itu ada perempuan cantik dengan pakaian penari. Nari gini. Jadi semua nggak bisa lihat, yang lihat cuma Nur. Nah, sambil senyum, kan nih senyum om. Hah? Wes. Nah, penari itu melihat semua penumpang sambil melenggak-lenggokkan tangan, melenggak-lenggokkan. Pokoknya lama gemulai lah. Aku nak lama gemulai, cewek aku, pokoknya tari lah. Nah, ketika melihat Nur, dilihat senyum nang Nur, manis senyum itu cantik. Nur seneng disapa kayak gitu, ketawa. Nur itu senyum. Lah, semenunduk noleh lagi, hilang sudah. Jadi perempuan itu menghilang. Kira-kira nang nok hantu jelas menghilang. Tapi nok lawak, nok lawak, warkop saumpamane dono kasih indro, mungkin gelusuk di sore.
nari ini kegiatan brosor balik kaya wong gila ya kan? Tapi krono iki bukan warkop ya, cerita memang cerita beneran ya, hilang sudah namanya hantu kan. Berjalan sampai memasuki menuju desa yang akan dituju. Akhirnya sampai di desa itu. Desa itu memang sejuk, enak gitu. Seneng, gue enak wih sejuk ya, adem ya. Oh, namanya orang lagi liburan ya lah, survei seneng. Akhirnya ketemu dengan Pak Prabu namanya. Ada orang yang sebaya agak tua namanya Pak Prabu. Katakanlah dia itu RW, RT atau lurahnya situlah. Pak Prabu itu belum tahu niatnya anak-anak muda itu mau apa. Dikira mau dolan biasa. Akhirnya dengan Pak Prabu, namanya Pak Prabu itu penduduk asli situ ya, otomatis ingin memamerkan keindahan desanya. Ayo ikut keliling, lihat-lihat. Wah, dijelaskan, oh itu gunung anu, oh itu anu. Memang indah, semua itu terkesan. Dan akhirnya semua sepakat enak sini. Baru kata Pak Prabu, sepakat apa? Ini loh Pak Prabu, kita kesini ini di samping silaturahmi ingin melihat keindahan desa ini, kita juga, ini adik saya Ayu, rencananya mau KKN di sini. Gitu. Kaget yang namanya Pak Prabu. Maksudnya itu jangan, kalian belum tahu daerah sini, nanti kalau ada apa-apa bahaya. Kira-kira nurut atau maksa? Yang maksa adalah Ayu ngomong ke kakaknya, saudaranya tadi Ilham. Aku tahu, rayun. Oke lah, dirayu biar dibolehkan. Nah, bahasa kerennya dibolehin. Yang namanya Pak Prabu itu karena didesak terus, ya sudah. Tapi kalau ada apa-apa lapor saya ya. Waktu tadi diajak jalan-jalan, sebenarnya semua itu sudah heran. Kayak ada suara-suara gending. Tahu gendingan? Gamelan cewerdas kok dino tepak gak ngantuk, tepak cocok nang ngantuk itu cocok kok. Di sini kok ada gamelan. Masa sih semua dengar? Iya gamelan. Ayu juga dengar. Yang namanya yang niat KKN itu dengar. Tapi karena untuk membunuh rasa takutnya sendiri, karena dia ini yang niat KKN di situ, menghibur teman-temannya. Mana sih? Pura-pura nggak kedeng. Mana sih? Enggak kok. Kamu lo ini lo kedengaran? Enggak, saya nggak dengar. Oh, yang itu blek itu, bolot itu ya. Padahal dia dengar, tapi pura-pura nggak dengar. Akhirnya melewati area kuburan. Itu sudah aneh di situ. Karena apa? Kuburannya itu hampir semuanya batu nisannya, maesan coromu, terbungkus dengan kain hitam semua. Nah, jadi biasanya kain kalau maesan nisan yang terbungkus kain berarti kan orang besar, dan tidak semuanya kan, cuma satu. Oh ini berarti tokoh masyarakat. Nah ini enggak semua. Jadi semua batu nisan itu terbungkus dengan kain. Dan, nah, kemudian itu sudah merasa aneh kan? Tapi yang namanya Ayu menghibur diri. Yang namanya Nur semakin keras ada panggilan. Nur yang indigo tadi loh ya. Nur, gitu. Akhirnya mengikuti suara itu, menyisiri sungai. Dan di samping-samping sungai itu ada batu-batu besar. Ketika jalan sama teman-temannya, Nur itu tiba-tiba berhenti sambil
melihat batu besar yang ada di depannya. Dilihat terus, nggak bisa ngomong dulu. Gitu-gitu. Semua heran, ada apa? Ternyata semua nggak melihat, cuma Nur saja yang lihat. Melihat orang besar yang bertanduk seperti kerbau dan banyak bulunya, matanya memerah. Saya pernah ketemu seperti itu. Iku istilah kerennya apa itu? Genderuwo. Akhirnya ngomong sama temennya Widya. Itu loh, aku lihat ada orang hitam besar di batu itu. Masa sih? Temannya tadi nggak kelihatan kan? Akhirnya mau tari batu tadi sampai jalan mana sampai jalan nggak ada gitu loh. Ternyata di samping batu itu ada sesajen. Biasanya sesajen itu isinya bunga-bunga, terus kembang-kembang itu loh ya. Ada menyannya, ya kan gitu kan? Iya, ada menyannya. Lah nek sesajen isine iPhone, handphone, laptop, coklat, wah jine awakmu. Yang namanya Ayu tadi mendengar si Nur melihat kayak gitu, mumpung durung takut kabeh, terus pulang aja. Kalau waktunya KKN nanti kesini lagi. Jadi pulang semuanya atas ajakan Ayu. Rencananya akan KKN di situ, gitu ya. Akhirnya pulang. Udah beberapa hari setelah di rumah, akhirnya semua teman-teman melanjutkan musyawarahnya, rencananya untuk terus KKN. Akhirnya teman-temannya diajak semua. Yang tadi itu ya diajak, malah ketambahan teman lagi, siapa saya nggak tahu. Semua pamit ke orang tuanya masing-masing. Tapi ibunya si Widya, temannya Ayu tadi, melarang. Nduk, jangan pondok, ke tempat lainnya aja loh, Nduk. Ke Malang kayak Tretes kayak atau kemana kayak, jangan di situ. Emang kenapa, Mah? Saya punya perasaan nggak enak. Saya takut nanti terjadi apa-apa. Enggak, Bu. Udah lama. Akhirnya namanya anak ya, merayu, dan ibunya akhirnya memperbolehkan atas desakan anaknya itu tadi. Udah berangkat terus. Naik mobil apa tadi? Hello. Yang paling gak enak perasaannya itu si Nur itu. Karena memang menyaksikan sendiri hal-hal gaib ketika waktu survei kemarin. Makanya di mobil itu berdoa terus agar semuanya selamat gitu loh ya. Ketika di tengah jalan, bisa tunggu. Ketika perjalanan lama, akhirnya berhenti di perempatan di lampu merah yang dulu waktu ketemu kakek. Nah sekarang ini bukan kakek itu, berhenti di perempatan lampu merah, bertemu dengan nenek perempuan tuh. Lihat aja, tiba-tiba nenek itu mendekati mobilnya teman-teman itu tadi ya, para rombongan itu. Lalu nenek itu begini. Ternyata nenek itu tangannya masuk ke bungkusan yang dia bawa, langsung tangannya ini berupa koin, uang receh, langsung dilemparkan ke dalam mobil. Jalan mendekat, semuanya berderet di depan, soalnya mobil nggak bisa maju.
mobilnya nggak bisa maju, jelas nabrak kan. Tapi mendekat. Ketika dekat, langsung menghampiri ke jendela samping. Setelah jendela samping itu dibuka, dilemparkan ke dalam. jadi uang receh dilemparkan ke mobil. Jelas semuanya kaget kan? Loh, ada apa? Ada apa? Nggak ngomong neneknya itu, cuma mendeli, cuma melotot sambil jangan diteruskan nak. Itu kayak yang kemarin kakek itu loh ya, melarang. Sampai akhirnya perjalanan sampai sudah melewati nenek tua itu tadi, akhirnya dijemput oleh para gojek itu ya. Semua pemuda-pemudi itu tadi dibonceng menuju ke desa itu. Tetap yang namanya Nur ketika di tengah jalan melihat batu yang kemarin dia lewati dan melihat perempuan, ternyata di situ juga ada perempuan itu sambil menari. Kan sepeda motoran mulai. Nah, akhirnya berjalan dan melewati batu yang kemarin dilewati. Dan si Nur itu melihat lagi perempuan cantik, putih, bersih dan menyanyi itu. Menari dengan memakai selendang hijau. Ya, selendang hijau. Senyum. Dengan siapa itu? Nur itu senyum. Nah, ketika perjalanan Widya itu tolak-tolak, kayak nggak seneng gitu melihat kondisi jalan dan kampungnya. Ngomong gini Widya itu sama supirnya, didengar sama temannya yang digonceng Ayu itu. Pak, kampung kok gini sih, jauh amat dari jalan raya gitu ya. Kampung kok bikin sengsara gini. Ditegur sama Ayu, Widya, kalau ngomong hati-hati, di sini banyak anunya loh, nanti kalau menyinggung penunggu sini kamu repot loh, sambil bercanda gitu Ayu. Padahal ya agak takut. Apa sih, kata Widya, mana penunggunya, nggak ada gitu loh. Debat selama perjalanan itu, debat terus. Akhirnya nyampe ke kampung itu dengan selamat. Nah, ketika sampai di kampung, yang namanya Widya tadi ngomong sama Ayu, yuk, kamu tadi nggak dengar suara gendingan lah? Apa? Gamelan tak? Enggak, padahal Ayu dengar. Tapi akhirnya kata teman-teman, iya saya dengar. Kata Ayu, alah mungkin orang kampung sini loh punya acara. Iya tak Pak, biasanya ada acara. Oh, iya, kata orang-orang kampung itu. Setelah nyampe istirahat di penginapan ya di kampung situ itu ya, ketemu dengan Pak Prabu, mempersilakan itu nginep situ. Akhirnya istirahat, enak. Namanya sudah capek jalan-jalan gitu, capek jalan. Tapi yang namanya si Nur itu, dia sendiri yang beda. Dia geremeng nang koncone, kalau pulang aja lo. KKN-nya di lain tempat aja, bukan di sini. Ya jelas sih, perolok sama temen-temennya, wis kadung nang kene kok. Nah, itu loh, kenapa sih? Enggak ada apa-apa. Karena si Nur itu tadi banyak melihat sesuatu yang ganjil, termasuk kuburan yang dibungkus kain hitam itu, termasuk karena sudah melihat sendiri kan, ada batu besar yang ada genderuwonya, kemudian banyak, dan melihat sesajen itu ya. Akhirnya karena gerah, Widya ngomong, "Alah Nur, kamu mandi ya Nur, capek-capek biar nggak aneh-aneh gitu. Ayo kamu dulu yang mandi," kata Widya. "Enggak lah, kamu yang mandi, aku sehat." "Ya wis kamu dulu, kamu tak jaga dari luar." Tuh, akhirnya Nur mandi seperti biasa.
ternyata di dalam kamar mandi itu bak mandinya banyak rambutnya, rambut panjang-panjang, gitu, banyak rambutnya. Nur ketakutan namanya ada rambut, ketakutan, langsung teriak, manggil Widya, teriak sekeras itu loh, di luar nggak kedengaran. Yang namanya Widya tadi ya asik lah baca-baca buku atau apa, nggak kedengaran. Akhirnya yang namanya Nur itu ingat pesan kiainya, pesan gurunya, kamu itu kalau ada sesuatu yang menakutkan baca ayat kursi, kemudian bacakan ke batu dan lemparkan ke tempat yang kamu takuti itu. Akhirnya bener, baca ayat kursi, nggak malah hilang rambutnya atau suasananya itu. Dan Nur waktu di kamar mandi itu melihat genderuwo itu tadi, matanya melotot, ya, kondolan jeding, ya, melotot, jadi melototnya itu kan merah gitu. Terus, aduh, ini kan ada tanduknya. Saya memang pernah. Dan rambutnya itu nggak bersih. Yang saya pernah lihat itu rambutnya nggak bersih. Rambutnya itu kayak banyak ketumbenya itu. Terus pokoknya kotor lah, kotor panjang. Ya sekitar segini panjang. Ya, sambil rambutnya. Terus selalu kalau lihat itu begini. Nafasnya itu besar. Lah nek genderuwo kok ngene. Langsung dijenenge. Sing jenenge mukhlis iku pandangan pertama awal aku berjumpa. Oh, buka genderune. Ngono lah. Itu memang saya betul. Saya ditakuti genderuwo 1 kali, kemudian ditakuti kucing itu 2 kali. Kucing hitam di kamar mandi. Ketika di kamar mandi saya lagi asik-asik mengeluarkan tabungan jangka pendek. Loh, aku tabungan jangka pendek loh, bukan jangka panjang. Loh ya apa tabungan jangka pendek? Waktu pasti terdengar suara cemplung. Apa cemplung itu? Feses. Oh, bahasa feses mengatasi tai. Kena habis ya. Nah, ketika asik-asik gitu sambil merokok, saya bawa rokok dulu. Saya kalau ngising biar itu, kalau ke kamar mandi bawa rokok itu pasti 2. Yang saya rokok dengan yang satu terlebih di, dan nggak lupa rokok itu ada the strong of CT. Ngerti kon CT? Rokok itu diselimuti dengan ampasnya kok ngopi. Tak oleh. Wah, kalau sudah gitu sampai tebel kayak jaket udan ngono. Kalau udah lupa ini di kamar mandi, udah lupa ini di WC. Nah, ketika asik-asik begini, ini cerita saya sendiri, bukan cerita dia. Pas di depan saya, kecil. Ini kucingnya. Tak pikir kucing. Sus. Pergi. Tadi masuk lagi. Sus. Sana. Sus. Nggak pergi. Yang kedua nggak pergi. Tambah gagal. Yang tadinya tadi gini, sekarang gini. Semakin ini apa ini punggungnya itu semakin naik. Nah, bulu-bulunya itu kaku berdiri. Jeprak. Gitu. Jeprak. Terus saya ini heran.
kenapa ya? Terus sambil matikan rokok, saya gini. Terus saya toleh, besar. Sudah nggak kecil lagi. Sudah nggak meong lagi. Bayangkan, kalau kamu gimana? Beda, kamu dengan saya beda. Kon ya apa waktu itu? Mencolot gak cawi. Mencolot gak cawi. Kalau saya lebih canggih, pingsan di situ. Bener, lebih canggih saya. Pingsan. Wah, saya ini orang baik. Ketika ditakuti itu gak pakai teriak. Gak pakai teriak atau menggopohkan suasana. Enggak, saya anteng diam. Keep silent. Tetap diam. Saya diam. Apes. Diam. Nggak taunya sudah jam 6:30. Padahal tadi itu menjelang subuh. Saya di kamar mandi itu menjelang subuh. Sekarang sudah jam 6:30. Itu pun digugah, dibangunkan guru saya. Sekolah, sekolah. Ini sekolah. Subhanallah. Wah, berarti beneran saya pingsan. Wah, nggak terima saya. Malamnya lagi saya ke kamar mandi, ketemu lagi dengan kucing itu. Tapi kucing itu belum sampai mengeluarkan tenaga untuk nakuti saya takut sendiri. Saya langsung lari, mumpung durung melayu. Ya toh? Saya lari sampai sarungku nelbok. Asli, sarungku jatuh dan jadi teman-teman bento itu. Manukmu itu loh. Bahaya itu namanya ya. Ya itulah. Nah, itu. Boleh saya lanjut sekarang? Iya. Nah, akhirnya yang namanya saya lanjut tadi ya, Widya tadi, bukan Nur tadi, ketika melihat genderuwo tadi langsung baca ayat kursi. Ketika dibacakan ayat kursi, yang namanya genderuwo itu takut atau gimana? Harusnya takut. Mestinya takut kan? Enggak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kata yang namanya genderuwonya tadi. Tambah gitu ya? Masih kaget dia. Ya apa kira-kira? Takut gak? Mesinnya kan hilang kan? Tambah gedor-gedor. Ya namanya si Nur tadi mengeluarkan batunya tadi yang dibacakan kursi baru dilemparkan ke genderuwo tadi. Alhamdulillah genderuwonya hilang. Langsung mendobrak pintu dan keluar. Lah di situ yang namanya Widya. Lu ada apa Nur? Ada apa Nur? Itu pucet yang namanya Nur tadi. Diceritakan, tapi namanya Mbak Widya itu gak ngerek. Karena udah, aku yang mandi. Nggak ada apa-apa. Nah, ketika Widya yang mandi, ya, yang Nur itu khawatir dengan apa? Dengan Widya tadi ditakuti oleh genderuwo. Wah, gimana Widya ini? Yang namanya Nur tadi nggak mau menjauh di kamar mandi. Bagus juga sih namanya Nur itu menjaga temannya. Nah, kamar mandinya itu temboknya itu ada lubang-lubangnya gitu. Karena penasaran diintip Widya yang di kamar mandi diintip. Ketika diintip yang terlihat adalah penari itu tadi. Penari yang cantik bersih itu. Kemudian ini dilihat lagi penari. Nah, ketika 3 kali penari itu keluar, takut yang namanya Nur. Loh, keluar. Ketika keluar, yang keluar bukan penari, ternyata Widya. Aneh kan? Dilihat tadi itu penari,
penari yang gaib itu tadi loh, yang cantik, ternyata ketika keluar kok menjadi sosok Widya temannya. Ya udah nggak ngomong apa-apa, ada apa ini, rahasianya apa gitu loh ya. Dan Nur melihat ternyata di dekat kamar mandi itu ada sesajennya. What's wrong? Apa yang salah? Kok di situ juga ada sesajen di samping tempatnya genderuwo batu yang besar itu juga ada sesajennya. Yang namanya Nur tadi itu penasaran atas kejadian itu tadi dan mencari Pak Prabu, ingin minta keterangan ada apa yang salah dari saya gitu. Pak Prabu diem aja, terkesan merahasiakan. Karena Nur maksa, akhirnya Pak Prabu memanggil sesepuh desa yang ibaratnya kiainya. Nur tanya, Pak Prabu, saya ini salah apa? Kok selalu saya melihat di batu besar itu ada genderuwo. Sementara barusan saya melihat ada penari yang berubah menjadi sosok Widya. Dan Widya juga berubah sosok seperti penari itu. Di dalam kamar mandi itu penari, ketika keluar menjadi Widya. Saya itu salah apa? Kata sesepuhnya itu bisik-bisik sama Pak Prabu. Akhirnya begini, nah Nur, sampean itu nggak salah. Terus yang namanya sesepuh meneruskan omongannya Pak Prabu tadi. Ya nah, kamu itu nggak salah. Yang salah itu adalah orang yang mengikutimu. Siapa? Makanya ada istilah dulur papat limo pancer. Ada istilah setiap orang pasti ada pengikut. Ya, setiap orang ada pengikutnya. Bisa jadi itu jin korin. Jin korin itu adalah sebangsa jin yang wajahnya sama dengan kamu. Atau kamu ngelakoni pakai wirid apa? Wirid macan putih, maka kamu akan diikuti macan putih. Pokoknya biasanya orang itu akan diikuti dengan apa yang sering diucapkan. Makanya kalau kamu baca sholawat, insya Allah diikuti rahmati Gusti Allah. Amin. Loh, no baca sholawat. Nongkon mau cok sun amata ajiku si jaran goyang. Mulane koyo jaran susu. Iya Pak. Aku kami mangan. Jaran kon. Gara-gara kamu mengamalkan jaran goyang. Coba kon kalau mengamalkan sholawat sallallahu alaihi Muhammad, maka rahmat Allah selalu menyertai kamu. Gitu ya. Maksudnya yang mengikuti itu apa toh Pak? Kamu itu no coro Jawa, kamu itu punya khodam yang selalu mengikuti kapanpun kamu pergi. Dan kebetulan yang mengikutimu itu suka bikin masalah, mengganggu penghuni desa sini, termasuk genderuwo itu gak suka dengan khodam kamu. Kamu wiritan apa toh? Ya enggak Pak, saya cuma ini. Ya mungkin itu. Sehingga kamu punya khodam, dan khodam kamu itu dua blek nungakal petakilan ketayalan nih besok meneng. Ya. Wong lanang gak sok meneng ya berarti jadi kayak khodam itu ya ketayalan, petakilan. Ya padahal saya nggak apa-apa loh Pak. Iya memang kamu nggak apa-apa, kamu memang nggak salah. Tapi khodam kamu itu sih kalau kayaknya tok. Ya gregetan ya. Gitu loh, antara khodam dan jin kan bisa sama-sama bisa melihat. Alamnya sudah sama, alam gaib. Ya. Itu alam gaib. Akhirnya selalu ganggu nang jin-jin penunggu desa itu. Dan memang desa itu di situ itu memang ada desa lain yang nggak terlihatan mata. Makanya sering terdengar gendingan, sering terdengar ada pasar, sering terdengar apa istilahnya itu gamelan, orang-orang ketawa. Itu bukan bohong. Itu adalah
satu desa yang memang gaib, yang dekat desa itu orang tertentu saja yang bisa melihat, gitu ya. Nah, kebetulan khodamnya si Nur itu tadi banyak mengganggu nang penduduk asli, jin-jin penduduk asli yang menunggu desa itu. Kira-kira marah nggak jinnya? Mangkel. Ya sudahlah nak, kamu kembali aja ke tempat penginapan kamu, nggak usah bahas ini lagi, katanya sesepuh itu kepada Nur. Akhirnya nurut pulang ke tempat penginapan dan tidur. Ketika tidurnya dengan Ayu temannya berjejer, paham? Tidur sekamar dengan Ayu yang KKN itu tadi. Nah, ketika tidur paginya itu bangun. Ketika bangun, apa sih ini? Itu ternyata temannya di kaku sambil melotot lihat atap sambil mulutnya kebuka. Otomatis yang namanya Nur itu tadi kaget gak? Ayu, ngapain kamu? Ayu, tetap kaku, melotot, matanya melotot. Nah, akhirnya karena sudah habis pikir, yang namanya Nur tadi mengangkat tubuhnya Ayu untuk dibawa ke sesepuh desa, gitu ya. Diangkat sekuat-kuatnya, sudah nggak ada teman-temannya, nggak ada semua. Kok tumben nggak ada semua? Ketika mengangkat di tengah jalan, ada siapa itu temennya, entah itu Yanto, entah itu siapa, lari menghampiri Nur yang lagi bawa tubuhnya Ayu itu tadi. Nur, kemana? Ini lo bawa Ayu. Kenapa itu? Dia nggak tahu. Kamu belum tahu tak? Bima sama Widya nggak ada. Bima sama Widya menghilang, nggak ada di kamarnya. Tidurnya kan di sekomplek itu kan, seruangan itu nggak ada. Lalu setelah Ayu diangkat dibawa ke sesepuh juga bingung, kenapa ini? Sama Pak Prabu juga membantu. Akhirnya yang namanya sesepuh itu bilang gini, ini kapan ini terjadi? Nggak tahu Pak Sepuh, saya bangun tiba-tiba begini. Udah gini aja, kamu tadi malam mimpi apa? Nah, kata sesepuh tadi, Pak Sepuh, saya tadi malam, katanya ini siapa? Kata Nur. Saya tadi malam mimpi seakan-akan di ada desa, tapi desa sini, tapi beda. Tapi yang saya tahu ya desa sini, tapi kondisinya beda. Betul ya, kondisinya beda. Nah, itu kan berarti memang di dekat situ ada desa yang memang gaib, yang memang tempatnya sama, desa itu ya gaib dengan yang nyata di situ. Bang. Terus saya itu melihat ular. Ya. Ketika saya jalan berkeliling ke desa di dalam mimpi itu, saya mendengar ada perempuan minta tolong. Spontan saya lari mencari suara itu. Ternyata saya keperosok, ngerti keperosok? Keperosok di lubang. Ternyata lubang itu ada ular bagus, hijau seperti jemerut. Ada ular. Dan di situ saya melihat ada Widya. Dan Widya itu memeluk ular itu. Saya bangun. Kata sesepuh itu, ya wes kalau gitu. Prabu, dalam sepuh. Enggak menjelaskan arti mimpi itu. Tapi yang namanya sesepuh tadi nyuruh Prabu untuk menyembelih ayam. Prabu ambilkan ayam satu, sembelih. Akhirnya menyembelih ayam di dekat batu besar yang pernah dilihat oleh Nur, ada genderuwonya. Akhirnya disembelih, darah itu dikumpulkan darahnya, nggak boleh tercecer. Darahnya ayam tadi ditaruh di
piring atau mana gitu ya. Kemudian darahnya dibuang di batu itu tadi yang ada genderuwonya. Ternyata Nur melihat ada genderuwo yang sedang menjilati darah itu, seakan-akan dapat minuman seger gitu loh. Akhirnya sesepuh tadi, karena Nur tadi melihat genderuwo yang lagi menjilat darah dan kelihatannya Nur itu agak ketakutan, akhirnya dengan isyarat mencabut di kepalanya pagi ini kayak nanti begitu, nah, di garis gini atau apalah, atau dikasih air ludah atau diludah lah nggak tahu, tuh gesek-gesekan. Ya namanya Nur tadi sudah nggak bisa melihat genderuwo itu lagi. Nah pertanyaannya kenapa yang bermasalah, kalau Nur kan nggak bermasalah karena cuma bisa melihat barang gaib. Kenapa yang bermasalah ini Ayu dan Widya? Ternyata ditelisik yang namanya Bima ini suka Widya dan akhirnya mencari dukun di daerah kampung situ dan dianjurkan untuk minta tolong pada jin desa situ, jin di daerah situ. Akhirnya berinteraksi, yang namanya Bima tadi dikasih oleh jin penunggu kampung itu satu benda yang untuk memikat Widya. Ya, berarti Bima suka Widya. Ya, si Ayu suka Bima. Pola niki cerita apa? Cerita cinta atau horor? Ayu cinta Bima. Bima suka Widya. Akhirnya dipelet yang namanya Widya tadi oleh Bima atas bantuan jin penunggu desa itu tadi. Disuruh membuat sesajen. Makanya jangan heran kalau tadi Nur selalu melihat sesajen, baik di batu besar, di kamar mandi kok melihat ada sesajen, itu mungkin sesajen bikinan Bima untuk memelet Widya. Lah sedangkan yang namanya Ayu tahu kalau Bima suka Widya. Nah Ayu juga memelet Bima. Unik gak ya? Lah Widya dengan Ayu ini teman akrab. Tahu apa yang dilakukan Ayu? Seakan-akan kalau ngobrol sama Bima mendukung penuh atas cintanya pada Widya. Udahlah tak bantu. Salah. Nggak taunya sambil menyelam minum air. Nggak taunya, udahlah nanti gampang tak bantu. Saya ke dukun ini. Nggak taunya untuk dirinya sendiri. Agar yang namanya Bima cinta pada dia. Lah yang namanya Bima ingin memikat dia. Paham ya? Lah si Ayu itu juga pernah bertemu dengan jin penunggu desa itu. Paham maksudnya? Dikasih selendang oleh jin penunggu desa itu berupa kain hijau. Itu kalau dikebat-kebat ini atau dipakai, namanya Bima langsung jatuh cinta gitu loh. Nah sedang Bima itu juga dikasih barang oleh jin penunggu kampung itu. Jadi podot ini bulat aja. Jadi Bima punya dikasih benda agar Widya cinta. Memang cinta Widya. Dan Ayu yang seakan ini sing Bima iki cintai nang sapa iki? Cinta nang Widya tapi ketarik Ayu. Dipengasih atau dipelet Ayu. Suatu ketika bertemu antara Bima dan Ayu, gitu ya. Udahlah Ayu, saya bantu agar Widya cepat bertekuk lutut pada kamu. Padahal untuk dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Memang yang namanya Bima itu agak ser gitu. Sudah mulai merasuk bisa. Nang Widya ya merasuk. Ya toh? Ayu deh merasuk. Bingung dan ruwet iki.
Iki cara koleksi pengasihan iki opo mbok asli. Ruwet gak ngerti? Yang namanya Ayu berduaan dengan Bima di tempat yang sepi, di tempat yang gelap, akhirnya berkumpul keburu karena suka Ayu. Saya nggak tahu Ayu yang merayu atau Bima yang terkena, saya nggak tahu. Yang penting kumpul ke keburu. Artinya gini, 3 orang itu Ayu, Widya, Bima itu sudah enggak, karena sudah diambil oleh makhluk halus, terjebak. Itu kan ada yang terjadi di mana itu? Coba kamu lihat film apa itu, ada di Gunung Semeru, ada 6 orang hilang. 6 orang hilang, padahal itu alamnya cuma ditutupi, ini alam jin, ini alam manusia. Dia ditaruh di alam jin, walaupun melihat kayak gini, panggil-panggil nggak denger. Kesimpulannya, kisah ini adalah Bima dan Widya terjebak di alam makhluk halus. Katanya Bima itu meminta tolong ke perempuan cantik yang menjelma menjadi ular itu. Itu Bima. Ular hijau tadi loh. Ya, ular hijau itu ternyata adalah jin yang menyerupai ular. Dan Bima ditolong oleh ular itu tadi memikat Widya. Paham? Yang menjelma menjadi ular tadi loh jinnya itu. Maka karena sudah ditolong, akhirnya si ular tadi menuntut, si jin tadi menuntut untuk dinikahi Bima. Bima nggak boleh pulang, harus seterusnya menemani jin itu tadi menjadi suaminya. Paham? Lah, sedangkan sing Ayu itu ditolong oleh jin yang menjelma menjadi penari. Menjadi penari yang akhirnya yang ngasih selendang hijau. Akhirnya Ayu dibawa ke alam jin tempat penari itu. Dan Ayu disuruh menari kalau di alam jin ada acara, setiap ada acara. Dikontrak ibaratnya dengan alam jin selamanya. Ya, jadi setiap ada acara, setiap ada apa, Ayu harusnya menari. Yes, sudah selesai ceritanya. Wes, ya po, kata-kata terakhir. Wow, atau halah, opo ae, atau gembocok nang aku koyo ngono. Mana yang tepat? Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.